Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Jutana Baban dengan NIM J1A123.046 dari kelas reguler A angkatan 23. Baik, adapun topik yang akan saya bahas yaitu menghitung beban kerja mental dengan NASA TLX dengan mata kuliah ergonomi yang diampu oleh Ibu Arum Dian Pratiwi SKM MSc. Langsung saja, NASA TLX. NASA TLX adalah suatu metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Pengukuran metode NASA TLX dibagi menjadi dua tahap, yaitu perbandingan tiap skala atau Breit Comparison. Yang kedua, pemberian nilai terhadap pekerjaan atau Event Scoring. Kemudian penghitungan beban kerja mental pada profesi guru. Nah, di sini saya mengambil responden saya yaitu sebagai guru SMP di SMP Negeri 3 Lintong Nihuta. Yang diberikan oleh responden saya yaitu kebutuhan yang di antara kebutuhan mental versus kebutuhan fisik, dan yang dia pilih adalah kebutuhan mental. Dan yang kedua itu antara kebutuhan mental dengan kebutuhan waktu, dan yang dia pilih adalah kebutuhan waktu, kebutuhan mental. Yang ketiga yaitu kebutuhan mental, yang dia pilih antara performansi, yaitu yang dia pilih kebutuhan mental. Yang keempat kebutuhan mental versus tingkat usaha, yang dia pilih adalah kebutuhan mental. Kelima yaitu kebutuhan mental versus tingkat frustasi, yang dia pilih adalah tingkat frustasi. Yang keenam kebutuhan fisik antara kebutuhan waktu, yang dia pilih adalah kebutuhan waktu. Kemudian kebutuhan fisik versus performansi, yang dia pilih adalah kebutuhan fisik. Yang ke 8 kebutuhan fisik versus tingkat usaha, yang dipilih adalah tingkat usaha. Yang ke-9 kebutuhan fisik versus tingkat frustasi, yang dipilih adalah tingkat frustasi. Ke-9 kebutuhan waktu versus performansi, yang dipilih adalah kebutuhan waktu. Yang ke-11 adalah kebutuhan waktu versus tingkat usaha, yang dipilih adalah tingkat usaha. Yang ke-12 kebutuhan waktu yang versus tingkat frustasi, yang dia pilih adalah kebutuhan waktu. Yang ke-13 yaitu performansi versus tingkat usaha, yang dia pilih adalah performansi. Yang keempat performansi versus tingkat frustasi, yang dia pilih adalah tingkat frustasi. Yang ke-15 yaitu tingkat usaha versus tingkat frustasi, yang dia pilih adalah tingkat usaha. Langsung saja kita ke bagian perhitungan beban kerja mental pada profesi guru. Pada MD itu terdapat 3, PD1, TD4, OP1, EF3, FR3, maka totalnya ada 15. Perhitungan beban kerja mental pada profesi guru pada pemberian rating yaitu pada MD dia itu 75, pada PD dia 80, TD 75, OP 80, EF 20, FR 75. Perhitungan beban kerja mental pada profesi guru pada pemberian nilai produk diperoleh dengan mengkalikan bobot faktor dengan rating. Hasilnya sebagai berikut. Pada MD yang telah saya kerjakan itu ya pada MD 225, pada PD 80, pada TD 300, pada OP 80, EF 60, FR 225. Perhitungan beban kerja mental pada profesi guru dalam menghitung weighted workload atau WWL diperoleh dengan menjumlahkan ke-6 nilai produk. Hasilnya sebagai berikut. Pada MD 225, pada PD 80, TD 300, OP 80, EF 60, FR 225. Maka totalnya adalah 970. Kita masuk ke menghitung rata-rata. Diperoleh dengan membagi WWL yang tadi dengan jumlah bobot total, hasilnya yaitu MD sama dengan 15, PD 5,33, TD 20, OP 5,33, EF 4, FR 15, maka totalnya adalah 64,67. Baik, interpretasi skornya yaitu pada golongan beban kerja yang rendah nilainya 0 sampai 9, yang sedang 10 sampai
agak tinggi 30 hingga 49, tinggi 50 hingga 79, dan sangat tinggi 80 hingga 100. Pada objek yang saya presentasikan tadi, yaitu nilai beban kerjanya itu senilai 64,67, maka dikategorikan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja mental pada responden profesi guru yang saya perhitungkan tadi, yaitu diperoleh skor akhir 64,67. Dengan itu, responden saya mengalami tingkat mental yang tinggi. Baik, itu yang bisa saya presentasikan. Dengan ucapan terakhir, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.